Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yohana Nurmala. I'm from G class. In this occasion, I would like to explain about manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia. Adapun manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Uh, ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian manusia. Di sini saya hanya mengambil satu ahli, yaitu Omar Muhammad. Yaitu manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia juga memiliki tiga dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia disebut juga sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial secara bersamaan. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur-unsur yang tidak dapat terbagi dan ditetapkan berada dalam suatu kesamaan yang utuh. Nah, sedangkan dalam konteks makhluk sosial, manusia dikatakan makhluk sosial ketika kita tidak bisa hidup sendiri dan butuh pertolongan orang lain. Pengembangan diri manusia berusaha pada beberapa tahap. Yang pertama ada play stage, game stage, significant other, dan generalized other. Nah, adapun faktor yang mendukung pengembangan tersebut ada keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan hal-hal lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang peradaban. Yang mana peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi, bahasa, dan etika. Nah, lawan kata dari peradaban sendiri adalah kasar, kurang ajar, dan tidak tahu peraturan. Nah, peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal semata-mata dengan mengabaikan nurani dan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal. Nah, manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan berbudi luhur. Manusia yang tidak beradab itu nggak punya sopan sama orang tua seenaknya. Nah, sedangkan hal ini dijelaskan dengan adanya menurut ahli tentang kesopanan menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, yaitu peradaban adalah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Selanjutnya ada dinamika peradaban global pada kehidupan manusia. Globalisasi berasal dari kata global yang bermakna universal. Secara umum, globalisasi adalah peningkatan yang berkaitan dengan dan ketergantungan antar bangsa manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Adapun ciri-ciri globalisasi, yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Ini adanya impor sama ekspor. Yang ketiga ada peningkatan interaksi kultur melalui perkembangan media massa. Ada juga meningkatnya masalah bersama. Nah, peradaban manusia di tengah modernisasi ini dan globalisasi ini dihadapkan pada kewajiban ganda, yaitu di satu pihak melestarikan warisan budaya bangsa dan pihak lainnya membangun kebudayaan nasional yang modern. Tujuan akhir dari kedua usaha atau kewajiban ini adalah masyarakat modern. Yang diimpikan Indonesia adalah masyarakat yang tidak hanya mampu membangun dirinya sederajat dengan bangsa lain, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kemerosotan mutu lingkungan hidup akibat arus ilmu dan teknologi modern maupun menghadapi tren globalisasi yang membawa daya tarik kuat ke arah pola hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Selain itu ada beberapa masalah dalam peradaban di kehidupan masyarakat. Salah satunya kemajuan iptek bagi peradaban manusia. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Seperti sekarang, sosial media alatnya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan situs online lainnya. Selain itu, ada juga dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Nah, arus globalisasi ini telah menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap budaya bangsa Indonesia sendiri.
arahnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap pembudaran nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Sekarang, bahasa Indonesia lebih berkaca kepada negara lain dalam hal budaya, baik secara pakaian, berbicara. Dahulu budaya Indonesia sangat ramah, gotong royong, dan sopan. Sedangkan sekarang sudah sangat jarang menemui masyarakat yang sangat sopan. Dan saat ini banyak sekali pergaulan bebas Indonesia. Ironisnya, kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat. Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi manfaat bagi bahasa Indonesia sendiri. Bisa jadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik maupun juga daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Adapun tindakan yang dapat mencegah terjadinya pergeseran kebudayaan atau peradaban, yaitu pemerintah berperan besar dalam hal ini, yaitu perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran budaya bangsa. Yang kedua, masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian daerah budaya masing-masing. Yang ketiga, pelaku usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran budaya. Ada juga masyarakat sendiri harus menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru, sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dampak yang negatif. Dan masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru. Jadi kita harus lebih seleksi, karena hal tersebut dapat berdampak bagi bangsa Indonesia sendiri. I think enough for my explanation. Thank you for watching, and sorry I make mistakes. I do apologize. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.